Apalagi kalau menurut saya sebagai mahasiswa, misalnya di sebelah rumah kita ada tetangga kita yang miskin, terus kita kayak ngasihkan sedekah gitu kan. Tapi takut itu kayak belum mencapai ke 8 astag itu. Jadi takutnya cuman di kayak sedekah atau infak, bukan zakat gitu. Jadi lebih baiknya kayak langsung ke badan pusatnya, Basnas gitu kan, untuk menyalurkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan syafaatnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Dan perkenalkan, nama saya Juardi selaku host perdana di Basnas Provinsi Kalimantan Barat. Nah, kali ini kita kedatangan tamu dari mahasiswa kejuruan manajemen dakwah dari YIN Pontianak. Halo kakak. Halo. Nah, sebelum itu kita tanya dulu kabar dari kakak-kakak. Bagaimana kabarnya kak? Alhamdulillah sehat. Nah, sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita pada hari ini, saya persilakan untuk kakak-kakak yang cantik perkenalkan diri dan jurusan kalian. Mulai dari kakak yang sana. Baiklah, perkenalkan nama saya Husnul Hatimah. Saya dari program studi manajemen dakwah. Oke, program studi manajemen dakwah YIN Pontianak. Lanjut, kakak yang di samping. Baiklah, nama saya Putri Humairah. Saya juga dari prodi manajemen dakwah, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Oke. Berarti kakak berdua satu prodi ya? Iya, sama. Dan kakak yang ketiga? Baiklah, perkenalkan nama saya Ratisa Putri. Saya juga dari prodi manajemen dakwah, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Oke. Oh, berarti kalian bertiga ini dari manajemen dakwah. Dari prodi manajemen dakwah, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah YIN Pontianak. Oke. Nah, kakak-kakak, di kesempatan kali ini yang mau saya sampaikan adalah gimana sih sudut pandang kalian tentang apa itu zakat. Coba kakak yang di sana dulu jawab. Apa itu zakat menurut kakak? Menurut saya, zakat itu adalah harta yang dikeluarkan dan harta yang wajib dikeluarkan bagi orang yang beragama Islam dan disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Oh, jadi itu sudut pandang kakak sebagai mahasiswa lah ya kak ya? Iya. Apa tadi? Harta yang wajib disalurkan, dikeluarkan oleh orang Islam dan disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya. Oke. Nah, kalau menurut kakak Putri gimana kak? Apa itu zakat menurut pandangan kakak sebagai mahasiswa? Baiklah, kalau menurut saya itu menurut saya zakat itu sangat penting karena itu juga sebagian rukun Islam yang keempat. Iya. Nah, betul. jadi zakat juga itu harus nanti akan disalurkan juga, lebih baik disalurkan kepada orang-orang yang memang dibutuhkan, kayak 8 asnaf gitu. Menurut saya. Termasuk fakir, miskin gitu Iya. ya kak. Oke. Jadi kalau menurut Kak Rati gimana kak? Baiklah, jadi menurut saya zakat itu seperti yang disampaikan oleh kakak-kakak ini sudah benar gitu kan. Jadi saya hanya menambahkan kalau zakat itu adalah sebagian harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim yang beragama Islam yang telah mencapai nisab atau haulnya, dan setelah itu akan disalurkan kepada yang berhak menerimanya, kayak mustahik gitu kan. Iya kak. Oke, telah kita dengarkan jawaban-jawaban yang wow dari kakak-kakak mahasiswa. Terus kita lanjut ke pertanyaan yang kedua kak. Nah, menurut kakak-kakak mahasiswa, mengapa zakat itu penting kak? Ya, mulai dari kakak Husnul. Gimana kak menurut kakak kak? Menurut saya,
sebagai yang yang memiliki harta lebih atau mempunyai penghasilan lebih itu bisa diwajibkan untuk berzakat. Nah, sedangkan untuk yang penghasilannya cuman untuk sehari-hari, tidak terlalu tinggi penghasilannya, itu cukup hanya untuk bersedekah saja. Itu menurut saya. Berarti kalau untuk orang-orang yang tidak memiliki hasil yang cukup, berarti itu kewajibannya hanya sedekah ya Kak ya? Iya, itu jika mampu. Oh, jika mampu. Juga orangnya itu ikhlas untuk bersedekah gitu. Oke. Nah, kalau menurut Kak Putri gimana Kak? Mengapa zakat itu penting? Menurut Kakak, pandangan Kakak sebagai mahasiswa. Oke lah, baik. Sini saya mau menjawab dari Abang tadi ya. Ya. Menurut saya tuh, kalau mengapa sih zakat itu penting? Nah, zakat itu juga bisa untuk membersihkan dari sebagian harta kita. Nah, jadi untuk kawan-kawan mungkin di luar sana ada mahasiswa yang udah berpenghasilan besar, mungkin boleh untuk menzakatkan sedikit rezekinya ke pihak manapun yang pokoknya ada lembaga zakat seperti kayak di Basnas. Nah, ini kan insya Allah pasti disalurkan dengan pihaknya langsung, pihak yang termasuk 8 asnaf. Jadi kalau kawan-kawannya yang bingung mau kemana gitu kan, mau menyalurkannya bisa di Basnas gitu. Luar biasa sekali jawaban dari Kak Putri ini ya. Terus kalau menurut Kak Rati gimana Kak? Menurut saya kenapa zakat itu penting, karena kita sebagai mahasiswa yang sudah mempunyai penghasilan yang besar atau cukup mencapai haul nisabnya, bisa menzakatkan itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Tadi seperti kata Kak Put, bisa menyalurkannya ke Basnas, nanti Basnas baru menyalurkan ke tempat yang yang membutuhkan. Ya, yang membutuhkan. Oke. Jadi menurut Kakak dengan kita berzakat itu dapat membersihkan harta kita, terus kita dapat bisa membantu mereka-mereka yang kurang mampu. Oke. Nah Kak, sering kita dengar tanggapan dari orang-orang yang kurang pengetahuan. Mereka bilang kita membayar zakat itu akan menguras harta dan mengakibatkan kita miskin. Nah, menurut kakak-kakak, apakah kita membayar zakat dapat menjadikan diri kita itu miskin, atau kita membantu mengatas kemiskinan? Gimana Kak Uul? Dengan kita berzakat, apa kita jatuh miskin atau kita malah membantu mereka-mereka yang lagi membutuhkan? Menurut saya, zakat itu tidak membuat kita menjadi lebih miskin, tapi dengan berzakat maka harta kita akan lebih berlipat dari yang kita zakatkan gitu. Berarti Kak Ul percaya nih dengan kita berzakat maka Allah akan menurunkan yang lebih dari apa yang telah kita keluarkan. Iya. Oke, luar biasa. Nah, kalau menurut Kak Putri gimana Kak? Menurut saya sebagai mahasiswa, kalau kita mengeluarkan zakat itu pastinya kita tidak mungkin terjatuh, maksudnya dalam kemiskinan. Malah kita membantu orang yang kesulitan. Jadi rezeki yang kita keluarkan itu mungkin bisa dapat berlipat ganda. Nah, seperti tadi yang Kak Uul sampaikan, bahwa dengan kita berzakat ataupun bisa juga dengan sedekah, itu bukan membuat kita miskin, malah kita membantu orang yang lebih membutuhkan. Mungkin nanti Allah akan kasih lagi lipat ganda rezeki yang kita keluarkan. Ya. Berarti kakak percaya ya Kak, kalau Allah itu pasti membalas apa yang telah kita lakukan? Percaya, karena rukun Islam aja sudah disampaikan ada 4, nah yang terakhir itu ada zakat. Jadi saya percaya. Oke. Nah, itu kan menurut Kak Putri. Kalau menurut Kak Rati gimana Kak? Mungkin menurut saya itu kayak sama seperti kakak ini. Kalau kita berzakat itu tidak akan membuat kita menjadi miskin, malah Allah nanti akan memberikan berlipat ganda harta kita. Ya. Jadi harta itu kita salurkan kepada yang berhak menerimanya, kita tidak akan jatuh miskin. Malahan kita bisa membantu ya Kak bisa ya? membantu mereka yang membutuhkan yang kekurangan gitu. Oke. Jadi dengan kita berzakat, kita dapat membantu mereka yang kekurangan, tidak akan jatuh miskin ya Kak. Gitu ya Kak ya intinya. Iya, ya Bang Juardi. Nah,
pertanyaan yang ketiga nih Kak. Bagaimana sih menyalurkan zakat yang benar menurut kakak-kakak mahasiswa? Nah, dari Kakak Ul gimana Kak? Pandangan Kakak sebagai mahasiswa gimana sih kita menyalurkan zakat? Nah, zakat yang benar tuh gimana Kak? Menurut saya selaku mahasiswa belum tahu cara menyalurkan zakat dengan baik. Tetapi yang saya tahu menyalurkan zakat yang saya ketahui dari YouTube atau Google, yang saya cari itu melalui 8 asnaf, berupa fakir, miskin, fisabilillah, amil, mu'alaf, rikob, gorimin. Bawa 7 Kak? Ibnu Sabil. Oh, Ibnu Sabil. Oke, berarti referensi kakak nih dari YouTube atau Google? Yang saya ketahui. Nah, itu menurut Kak Husnul. Kalau menurut Kak Putri gimana Kak? Bagaimana sih kita menyalurkan zakat yang benar? Menurut Kak Putri gimana? Nah, baiklah, kalau menurut saya sebagai mahasiswa, untuk menyalurkan zakat yang benar tuh menurut saya sendiri, karena saya sebagai mahasiswa lebih baiknya itu langsung ke lembaganya. Nah, seperti kayak lembaga Basnas. Nah, lembaga Basnas ini kan Badan Amil Zakat Nasional. Nah, dan insya Allah itu pasti akan disalurkan dengan sebenar-benarnya pastinya kepada pihak yang maksudnya pihak yang membutuhkan, seperti 8 asnaf tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Husnul. Berarti kakak udah yakin nih dengan Basnas kalau mereka akan menyampaikan zakat kakak dengan benar? Ya, insya Allah saya yakin, karena sini kan memang badan pusatnya, bisa bilang pusatnya untuk penyaluran zakat gitu. Oke, itu menurut Kak Putri. Nah, kalau menurut Kak Rati gimana Kak? Bagaimana sih kita menyalurkan zakat yang benar tuh gimana Kak? Menurut Kak Rati? Jadi kalau menurut saya sebagai mahasiswa, misalnya di sebelah rumah kita ada tetangga kita yang miskin, terus kita kayak ngasihkan sedekah gitu kan, tapi takut itu kayak belum mencapai ke 8 asnaf itu, jadi takutnya cuman di kayak sedekah atau infak, bukan zakat gitu. Jadi lebih baiknya kayak langsung ke badan pusatnya Basnas gitu kan, untuk menyalurkan, jadi kan bisa mencapai 8 asnaf itu gitu. Oke, jadi kakak takut nih kalau kita langsung memberikan sendiri, takutnya ndak nyampai ke 8 asnaf itu. Oke, ya bagus Kak. Nah, selanjutnya kita masuk ke interview yang kedua. Pertanyaan yang pertama yaitu, bagaimana sih menurut kakak-kakak mahasiswa dahsyatnya berzakat itu gimana Kak? Kau Ul, gimana Kak? Dahsyatnya kita berzakat itu macam mana Kak? Oke. Dahsyatnya berzakat. Iya, dahsyatnya berzakat Kak. Dahsyatnya berzakat itu sudah terlihat jelas di dalam Al-Quran bahwa zakat itu wajib. Nah, dahsyatnya itu berupa rezeki kita itu lebih meningkat. Rezeki kita itu lebih meningkat dari penghasilan yang sebelumnya. Gitu. Oh, jadi menurut kakak dahsyatnya kakak dalam berzakat nih, rezeki kakak tuh ndak pernah kurang gitu ya Kak ya, selalu datang. Tidak pernah kekurangan. Nah, kalau menurut Kak Putri gimana Kak tentang dahsyatnya berzakat? Baiklah, menurut saya kalau misalnya dahsyatnya zakat itu bisa untuk membersihkan hati, ya bisa hati kita bisa menjadi lebih tenang, dan rezeki yang kita keluarkan yang tadi zakat itu bisa berkah juga untuk kita yang sebagai muzakinya. Gitu menurut saya Bang. Berarti menurut kakak dengan kakak berzakat, hidup kakak atau hati kakak tuh bisa tenang gitu ya Kak ya? Iya. Oke, bisa diterima. Terus dengan Kak Rati gimana Kak menurut kakak? Dahsyatnya bersedekah menurut kakak tuh gimana? Menurut saya dahsyatnya zakat Dahsyatnya zakat. Dahsyatnya zakat tuh seperti kayak misalnya abang nih seorang pengusaha gitu kan. Yeah. Nah, misal kayak seret gitu, kayak ada kayak kurang berkembang lah gitu kan. Sebelum bersedekah nih gitu kan, kayak berzakat kali ada keinginan nih kayak mau
saya mau zakat lagi gini kan. Karena udah mencapai haul atau nisabnya gitu kan. Jadi pas abang berzakat tuh mungkin entah seminggu atau beberapa bulan tuh, jadi tuh kayak penghasilan abang tuh bertambah gitu. Jadi tuh kayak apa ya, dahsyatnya zakat tuh bisa membuat kita tuh kayak bukan miskin, tapi malah Allah tuh ngasih kayak kelipat gandaan gitu, keberkahan dalam usaha yang kita jalankan. Jadi menurut kakak dahsyatnya zakat menurut kakak nih, dengan harta itu bisa berkah. Oh iya. Nah kak, kita telah masuk ke last question nih kak. Ada pertanyaan dari teman-teman kita yang di Instagram tentang menurut kalian sebagai mahasiswa gimana bentuk bersedekah menurut versi kalian? Gimana kak? Mulai dari Kak Rati. Oke, menurut saya bersedekah, dari cara saya bersedekah, misalnya misal apa kayak bersedekah di masjid itu kan ada kayak infak gitu kan. Iya. Nah, jadi kalau saya ingin bersedekah tuh saya niatkan dulu nawa itu, saya mau niatkan dengan hal yang baik, misalnya kayak lulus dengan nilai yang baik, lulus kuliah dengan tepat waktu. Nah, habis itu baru saya masukkan tuh gitu. Oke, berarti dari kakak bersedekah, keinginan kakak tuh ingin lulus dengan nilai yang baik, serta apa yang kakak inginkan itu dikabulkan oleh Allah. Oke. Dengan niat yang baik. Oke, berarti dengan niat yang baik ya kak ya. Nah, menurut Kak Putri gimana kak? Gimana sih menurut mahasiswa tuh bentuk sedekahnya gimana kak? Nah, kalau menurut saya sendiri cara untuk bersedekah, nah itu yang pastinya kita niat dulu. Jadi kita harus niat dulu dari dalam hati kan. Nah, terus dan juga kita nggak perlu kayak uangnya udah banyak gitu, rezeki udah banyak baru kita sedekah. Cukup misal 2.000, mungkin dalam dompet kita kan ada 2.000 atau 1.000. Nah, bisa kita sedekahkan. Nah, mungkin entah kayak ada orang yang di jalan yang kayaknya kayak udah tua atau gimana kan, bisa kita kasihkan gitu. Nah, sambil kita kasihkan tuh bisa kita dengan niatkan. Nah, niat kita sedekah bismillahirrahmanirrahim, dengan rezeki yang saya keluarkan ini sedekah, semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Nah, terus semoga dipermudahkan skripsinya. Banyak sih kayak gitu menurut saya. Jadi niat sama ya pokoknya ndak harus banyak gitu. Walaupun 2.000 harus kita sedekah gitu. Oke, berarti ndak perlu nunggu harta kita banyak kita harus sedekah, ndak. Berarti walau 2.000 pun kalau kita udah niat ingin sedekah harus sedekah gitu ya kak ya. Oke. Nah, menurut Kak Uul gimana kak tentang cara kalian bersedekah itu gimana? Menurut saya bersedekah itu menurut saya dengan, kalau versi saya sendiri, bersedekah mengucapkan selawat dulu. Kalau saya berselawat dulu, lalu kita bersedekah sama orang yang kurang mampu. Nah, bersedekah itu tidak hanya sama orang yang mampu, tapi juga sama orang yang seperti kayak penggalangan dana di jalan, kayak di masjid gitu kan, di kotak amal. Terus bersedekah itu tidak harus dengan orang yang mampu atau yang kaya, tapi jika kita memiliki harta yang lebih, itu kita bisa bersedekah gitu. Oke, berarti sama ya kak ya, menurut kakak tidak perlu harus jadi kaya dulu harus bersedekah. Dengan kita yang berkecukupan aja bisa menyalurkan yang sedekah penting, itu. Kita sudah ada niat gitu. Oke, kita telah di penghujung acara dengan berakhirnya jawaban dari Kak Uul, maka berakhir pula lah acara kita, podcast kita pada kali ini. Nah, sekian dari kami. Bila ada kesalahan kata dari kami mohon dimaafkan. Yang benar hanya datang dari Allah dan yang salah datangnya dari diri kami pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.